Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Badri Karis dengan NPM 20120111167 dengan matkul mata kuliah Politik Hukum Pidana dan dosen saya sendiri yaitu Ibu Emilia Susanti, SHMH. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari kebijakan kriminal atau criminal policy dan kebijakan sosial atau social policy. Dalam menanggulangi kejahatan, karena kebijakan kriminal adalah suatu bagian dari kebijakan sosial yang berorientasi untuk mencapai perlindungan masyarakat yang bermuara pada tujuan akhirnya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan terdapat dua sarana, yaitu sarana penal, yaitu sarana yang menggunakan hukum pidana, dan sarana non-penal, yaitu tanpa menggunakan hukum pidana. Selanjutnya, menurut Sudarto, ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu yang pertama dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua, dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang ketiga, dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, atau tentang pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Selanjutnya, urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal atau hukum pidana. Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini, bahkan merupakan cara yang paling tua setelah peradaban manusia itu sendiri, yaitu menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana oleh Ginny Kassebaum disebut sebagai older philosophy of crime control. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arif, mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks atau sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kuriram simptom. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah
merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Yang keempat, sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif, paradoksal, dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja. Hal ini mengingat keterbatasan yang ada dalam hukum pidana, yaitu salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila suatu dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang berada dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berasal dari WPS. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana atau non-penal policy. Selanjutnya, menurut G. Peter Hofnagels, bahwa criminal policy meliputi yang pertama, memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau influencing view of society on crime and punishment. Yang kedua, penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang ketiga, pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment. Selanjutnya, upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, yang pertama, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Yang ketiga, penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan atau politik kriminal di samping menggunakan sarana penal, yaitu menggunakan sarana non-penal. Kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Selanjutnya ada 3 objek pengkajian kebijakan hukum pidana. Yang pertama ada kebijakan legislatif atau legislative policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan atau formulasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana. Yang kedua yaitu kebijakan yudikatif atau judicative policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap penerapan atau aplikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana. Yang ketiga ada setting up affairs, yaitu kebijakan eksekutif atau executive policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap fungsionalisasi oleh pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang hukum pidana. Selanjutnya, kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana. Yang pertama, adanya over-criminalization terhadap berbagai kejahatan-kejahatan konvensional atau blue-collar crime sehingga perlu kebijakan dekriminalisasi atau depenalisasi. Yang kedua, adanya under legislation terhadap berbagai kejahatan-kejahatan baru, terutama yang memanfaatkan teknologi informasi, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan sosial tertentu.
atau bisa disebut dengan white collar crime, sehingga diperlukan kebijakan kriminalisasi dan penalisasi. Criminalization dan decriminalization. Pengertian criminalization sendiri yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya dipandang legal menjadi suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian decriminalization sendiri yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya sebagai tindak pidana menjadi suatu perbuatan legal. Selanjutnya, penalization dan depenalization. Penalization adalah proses penetapan suatu sanksi dari sanksi non-hukum pidana menjadi sanksi pidana atau dari sanksi pidana yang lebih ringan menjadi sanksi pidana yang lebih berat. Sedangkan depenalization adalah proses penetapan sanksi dari sanksi pidana yang berat menjadi sanksi pidana yang lebih ringan atau dari sanksi pidana menjadi sanksi non-hukum pidana. Selanjutnya ada kebijakan yudikatif dalam bidang hukum pidana. Yang pertama yaitu sistem peradilan pidana atau criminal justice system, baik sistem dalam arti abstrak maupun dalam arti konkret. Yang kedua ada administrasi peradilan pidana atau criminal justice administration, baik dalam arti kewenangan maupun pengelolaannya. Selanjutnya ada kebijakan yudikatif terhadap sistem peradilan pidana. Yang pertama ada kecenderungan untuk meningkatkan keterpaduan sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, baik keterpaduan di antara subsistem dalam CJS maupun keterpaduan antara CJS dengan sistem peradilan lainnya. Yang kedua ada kecenderungan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem peradilan pidana atau criminal justice system flexibility, baik dalam tahap penyidikan misalnya police waiver, dalam tahap penuntutan atau prosecutor diversion, dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan atau judge discretion. Selanjutnya ada kebijakan yudikatif terhadap administrasi peradilan pidana dalam tahap penyidikan. Yang pertama, kecenderungan meningkatnya diversifikasi atau meragamnya kewenangan penyidik sebagai potensial terjadinya sengketa wewenang penyidik, misalnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Terus yang kedua ada kecenderungan meningkatnya pembentukan penyidik khusus, misalnya penyidik BOM, penyidik resikoy, dan lain-lain. Yang ketiga ada kecenderungan meningkatnya interdependensi antara penyidik CJS dengan lembaga-lembaga non-yudisial. Selanjutnya ada kebijakan yudikatif terhadap administrasi peradilan pidana dalam tahap penuntutan. Yang pertama ada kecenderungan meningkatnya motif atau latar belakang konflik politik yang berujung pada penuntutan pidana a virtual learning space. Yang kedua ada kecenderungan meningkatnya intervensi pejabat struktural terhadap pejabat teknis yang memiliki kewenangan fungsional penuntutan, misalnya adanya keharusan rentut dalam mengajukan tuntutan atau rekuisitor dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana. Yang ketiga, kecenderungan meningkatnya pencampur adukan penilaian peran antara saksi dan ahli dalam pembuktian perkara pidana. Misalnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi, auditor cenderung dipandang ahli daripada saksi atau sebaliknya. Dan yang terakhir, kebijakan yudikatif terhadap administrasi peradilan pidana dalam tahap pemeriksaan di muka persidangan. Yang pertama, kecenderungan meningkatnya disparitas atau dispariti putusan pidana dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu orang. Misalnya dalam tindak pidana korupsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan APBD. Yang kedua, kecenderungan meningkatnya disparitas pidana dalam perkara-perkara pidana yang sebenarnya hampir sama tetapi diputus oleh pengadilan berbeda. Yang ketiga, cenderungan meningkatnya disparitas pidana dalam perkara yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dan perkara yang sama tetapi tidak mendapat perhatian yang signifikan dari masyarakat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.